Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Baik. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tahukah anak-anak ustazah mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah anak-anak ustazah ingat saat masih bayi, kira-kira anak-anak ustazah bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Jadi anak-anak ustazah, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia ya. Kemarin kita udah bahas salah satu ciri makhluk hidup atau contoh makhluk hidup. Nah, di sini manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Nah, manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dan bayi hingga dewasa. Nah, setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari bersama-sama faktor apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum itu, Ustazah mau menginfokan dulu apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan. Iya, pertumbuhan adalah bertambah tinggi dan berat badan, ya. Jadi pertumbuhan itu terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, ada makanan, kebiasaan berolahraga, serta dari orang tua. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah yang pertama adalah makanan. Nah, makanan yang bergizi juga akan mempengaruhi proses pertumbuhan kita. Nah, apa aja sih makanan itu? Yang pertama, makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan serta susu ya. 5 sehat sempurna. Yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok biasanya mengandung karbohidrat ya, contohnya adalah nasi, kentang, jagung, roti, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah pauk ya, biasanya mengandung protein. Nah, protein itu sendiri terdiri menjadi 2, protein hewani dan protein nabati. Nah, untuk protein hewani itu biasanya protein yang berasal dari hewan. Contohnya ada ikan, daging, telur, cumi, dan yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempenya. Yang ketiga itu adalah sayur-sayuran, biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya ada kangkung, bayam, wortel, dan sebagainya. Yang keempat itu adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan juga banyak mengandung vitamin. Contohnya vitamin C itu adalah buah jeruk. Kemudian yang kelima ada susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizi karena mengandung mineral, protein, lemak, dan yang lainnya. Makanan berlemak. Nah, kandungan lemak yang banyak itu terdapat pada ikan, daging, susu, keju ya, itu banyak banget mengandung lemak. Nah, ini berikut adalah piramida kebutuhan makanan bagi manusia. Nah, ini adalah piramida yang dibutuhkan manusia. Perkembangan. Nah, tadi kita udah bahas tentang pertumbuhan. Kali ini kita akan bahas tentang perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Ya, perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, tetapi perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus.
Contoh perkembangan. Pada saat anak-anak ustazah masih bayi, anak-anak ustazah biasanya digendong oleh orang tua masing-masing. Tetapi seiring perkembangan fisik, anak-anak ustazah mampu merangkak hingga berjalan. Nah, di sini adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, yang pertama itu kita dari bayi, kemudian kanak-kanak, anak-anak, remaja, tumbuh dewasa. Kemudian kita akan di lansia atau biasa disebut dengan manula. Ini juga ada umur-umurnya ya, anak-anak ustazah. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung dari makanan, kebiasaan olahraganya, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Tetapi walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menghargai, karena semua itu merupakan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita dan wajib kita syukurin. Nah, sekian dulu untuk materi pertumbuhan dan perkembangan. Semoga anak-anak ustazah memahami materi untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.